Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang saya banggakan. Salam pejuang pendidikan untuk kita semua. Dan tidak lupa salam hormat kepada dosen pengampu kami yaitu Ibu Dian Indriani. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Ulilabab selaku moderator dan pemateri untuk presentasi kali ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi yang saya akan presentasikan kali ini. Materi yang saya akan presentasikan ialah menganalisis modul kelas 3 semester 2. Saya akan membahas kompetensi tema 5 terlebih dahulu. Di kompetensi dasar tema 5 ini terdapat 4 macam kompetensi dasar. Yang pertama, 3.3 menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan eksplorasi lingkungan. Yang kedua, 4.3 menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketiga, 3.5 memahami kombinasi berbagai pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Contohnya, seperti bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, 4.5 mempraktekkan kombinasi berbagai gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Contohnya sama seperti tadi, ada bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke indikator. Di indikator tema 5 ini terdapat 8 indikator. Yang pertama, 3.3.1 mengidentifikasikan informasi mengenai keadaan cuaca dalam sebuah teks. Yang kedua, 3.3.2 mengetahui kosakata yang digunakan di dalam informasi keadaan cuaca. Yang ketiga, 4.3.1 menuliskan pokok-pokok informasi tentang keadaan cuaca. Yang keempat, 4.3.2 menyajikan hasil pengamatan tentang keadaan cuaca. Yang kelima, 3.5.1 mengetahui kombinasi berbagai pola gerak dominan. Yang keenam, 3.5.2 menjelaskan kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan. Yang ketujuh, 4.5.1 mengidentifikasikan kombinasi berbagai pola gerak dominan dalam senam lantai. Yang terakhir atau yang ke-8, 4.5.2 mempraktekkan gerak bertumpu dan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai. Kita lanjut ke materi pembelajaran. Di materi pembelajaran ini terdapat beberapa macam. Yang pertama, teks bacaan tentang keadaan cuaca. Yang kedua, teks percakapan tentang keadaan cuaca. Yang ketiga, informasi tentang keadaan cuaca. Yang keempat, kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan. Dan yang terakhir, teknik kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan. Kegiatan pembelajaran di tema 5 ini terdapat 6 macam-macam. Yang pertama, membaca cerita tentang keadaan cuaca dan menuliskan pokok-pokok informasi terkait cerita menggunakan kosakata baku. Yang kedua, menyusun teks percakapan dan informasi lisan tentang keadaan cuaca dalam bentuk kalimat terkait dengan keadaan cuaca. Yang ketiga, menemukan kata atau istilah khusus berkaitan dengan kegiatan cuaca dari bacaan. Yang keempat, menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan keadaan cuaca. Yang kelima, melakukan aktivitas fisik terkait kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan dalam senam lantai. Dan yang terakhir atau yang keenam, melakukan aktivitas gerak kombinasi bertumpu dan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai. Itulah materi yang ada di tema 5. Saya akan lanjut membahas dari tema 6 tentang energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi. Kompetensi dasar dari tema 6 terdapat 4 macam. Yang pertama, 3.2 menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan.
Yang kedua, 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep, sumber, dan bentuk energi dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 3.6 menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Dan yang terakhir, 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Itulah macam-macam kompetensi dasar dari tema 6. Kita lanjut ke indikator tema 6. Di indikator tema 6 ini terdapat beberapa macam-macam. Yang pertama, 3.2.1 mencari informasi tentang sumber energi dalam sebuah teks. Yang kedua, 3.2.2 memahami informasi tentang sumber energi yang terdapat di dalam sebuah teks. Yang ketiga, 4.2.1 menyajikan informasi tentang sumber energi dari sebuah teks. Yang keempat, 4.2.2 menceritakan informasi tentang sumber energi yang terdapat di dalam teks bacaan. Yang kelima, 4.6.1 mengidentifikasi lama waktu kejadian sebuah kegiatan. Yang keenam, 4.6.2 menentukan mana peristiwa yang lebih lama dan mana yang lebih singkat. Yang ketujuh, 3.6.1 mengetahui cara menentukan waktu sebuah kegiatan. Dan yang terakhir, atau yang kedelapan, 3.6.2 mengidentifikasi mana kegiatan yang lebih lama dan mana yang lebih singkat. Dan itulah macam-macam indikator dari tema 6. Kita lanjut ke materi pembelajaran dari tema 6 ini. Materi pembelajaran dari tema 6 terdapat beberapa macam-macam. Yang pertama, teks bacaan tentang sumber energi. Yang kedua, teks bacaan tentang pemanfaatan sumber energi. Yang ketiga, informasi penting tentang sumber energi. Yang keempat, konsep waktu dalam sebuah kegiatan. Dan yang terakhir atau yang kelima, bentuk kegiatan dengan satuan waktu tertentu. Itulah materi pembelajaran dari tema 6. Kita lanjut ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di tema 6 yaitu yang pertama, menggunakan kosakata terkait sumber energi dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi kosakata dan istilah khusus yang berkaitan dengan sumber energi. Yang ketiga, menemukan dan menggunakan informasi penting tentang sumber energi dan pemanfaatannya pada sebuah bacaan. Dan yang terakhir, menyusun tentang sumber energi. Itulah kegiatan pembelajaran dari tema 6. Dan itulah akhir dari pembelajaran tema 6. Kita lanjut ke tema 7 tentang perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produsen pangan. Kita mulai dari kompetensi dasar tema 7. Kompetensi dasar dari tema 7 terdapat beberapa macam. Yang pertama, 3.6 mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi, produk komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Yang kedua, 4.6 meringkas informasi tentang perkembangan teknologi produk komunikasi dan transportasi di lingkungan setempat secara tertutup menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketiga, 3.8 menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Yang keempat, 4.8 menyelesaikan sebuah masalah luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Yang kelima, 3.7 memahami produser gerak dasar mengambang yang dimaksud dengan water treatment dan meluncur di air serta menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. 4.7 mempraktikkan gerak dasar mengambang atau yang disebut water treatment dan meluncur di air serta menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. Kita lanjut ke indikator tema 7. Di indikator tema 7 ini terdapat beberapa macam-macam. Yang pertama, 3.6.1
memahami informasi yang terdapat pada sebuah teks. Yang kedua, 3.6.2, mengidentifikasi ide pokok dari teks yang telah dibaca. Yang ketiga, 4.6.1, menemukan pokok-pokok informasi dalam sebuah teks. Yang keempat, 3.8.1, menjelaskan cara menentukan luas suatu daerah. Yang kelima, 3.8.2, mengidentifikasi luas permukaan bidang dalam satuan tidak baku. Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dalam satuan tersebut. Yang keenam, 4.8.1, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku. Yang kedelapan, 3.7.2, menjelaskan gerak dasar mengambang sebagai teknik dalam melakukan aktivitas air. Yang kesembilan, 4.7.1, mempraktekkan teknik mengapung dengan tepat dan percaya di air. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, 4.7.2, melakukan aktivitas di dalam air dengan baik. Kita lanjut ke materi pembelajaran dari tema 7. Materi pembelajaran dari tema 7 terdapat beberapa macam atau faktor. Yang pertama, wacana tentang teknologi pangan. Yang kedua, jenis-jenis produk teknologi pangan. Yang ketiga, manfaat teknologi produksi pangan dalam kehidupan manusia. Yang keempat, cara gerak mengambang saat berenang, mengukur volume benda dengan satuan tidak baku. Yang kelima, gerak mengambang saat berenang. Nah, itulah materi pembelajaran dari tema 7. Kita lanjut ke kegiatan pembelajaran tema 7. Di kegiatan pembelajaran di tema 7, terdapat beberapa faktor. Pertama, membaca wacana tentang teknologi pangan serta mengidentifikasi ide pokok dari wacana tersebut secara berkelompok dan individu. Yang kedua, mengidentifikasi jenis produk teknologi pangan dari sebuah wacana. Yang ketiga, membaca wacana tentang perkembangan teknologi pangan serta mengidentifikasinya. Yang keempat, mengamati cara mengukur volume benda dengan satuan tidak baku. Yang kelima, menentukan cara mengukur luas suatu bangun dalam satuan tidak baku. Yang keenam, mengukur volume benda menggunakan satuan tak baku. Dan yang terakhir, mengenal gerak mengambang saat berenang. Dan itulah kegiatan pembelajaran dari tema 7. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku moderator dan pemateri untuk presentasi kelompok ini, mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang tidak enak untuk didengar. Saya Rizky Ulil Albert, mohon pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.